Kalau gereja Mawar takutnya ntar ke gereja apa gitu. Gue nggak enak kan, bukan itu gerejanya. Gereja kembang sepatu. Yeay. What's up guys? What's up? Selamat datang ke episode pertama dari Real Talk. Yang artinya relationship talk bersama seorang makhluk astral dan juga hamba Tuhan bernama Pastor Brian Siawata Dan Doktor Cinta, seorang Profesor Doktor Raguel Lewi. Kenapa gue profesor doktor? Karena sering dipatah hati jadi tahu, jadi ahli kan. Nah, I'm just kidding. Makanya pembicaraan ini bakal seru banget karena ini bukan cuma apa yang kita percaya atau kira, tapi lebih ke apa yang kita alami. Kita sudah alamin, kita percaya, ada risetnya juga. Jadi kalau boleh jujur yang bakal disampaikan di sini itu bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. No can-can. No can-can, no bullshit. No bullshit. Jadi kalau kalian tuh manusia normal harusnya bisa relate. Kalau kalian nggak bisa relate, kalian pertanyakan kalian manusia atau bukan. No. Oke, dan buat 6 episode pertama kita akan ngomongin topik pembuka yang paling seru, yaitu singleness. Single tanpa ngenes. Tanpa ngenes, tapi ngenes atau Tapi ngenes? Iya, tergantung kebutuhan lah nanti kan. Tergantung perasaan orangnya seperti apa. Tergantung persepsi mereka tentang single kayak gimana. Tapi kalau boleh jujur, since kita nih di Indonesia, seperti yang lu tahu bahwa gue banyak risetnya dan gue bisa mengerti bahwa jelas anak Indo sama anak Australia, walaupun anak Indo suka sok-sok Australia ya, sok-sok Amerika, tetap beda. Kenapa? Karena di rumah mereka masih suka dikasih tahu kapan menikah, kapan punya anak, kapan punya pacar. Jadi sampai detik ini mungkin karena yang gue pelajarin ya Bray, karena Indonesia ini negaranya komunal, komunitas, nongkrong, orangnya tim nongkrong banget, makanya tuh di social distancing tuh susah banget bagi mereka. Berat ya gitu ya? Berat. Jadi mereka itu pengennya hidupnya komunal juga. Jadi kalau orang tuh yang agak independen, masih ada orang anggap itu aneh. Kayak seakan-akan kayak, kok kamu tuh sendirian, harusnya kamu punya pacar. Apalagi kalau misalnya mukanya gak jelek-jelek banget, cakep gitu. Kamu kenapa gak punya pacar, mau dikenalin sama anak tante gak? Bisa aja kan. Sering kayak gitu kan. Sering bro, gue 6 tahun, 7 tahun single. Dan digituin terus. Apalagi Gituin bukan kan? cuma di rumah iya, keluar juga iya, apalagi ke kondangan. Iya kan? Kondangan gitu kan, orang sok-sok tahu kan. Oh iya, kamu datang ke pernikahan ya. Kapan? Kapan apa? Kapan mati? Maksudnya apa? Kapan apa maksud gue? Right. Yeah, so dan yang paling gue sedih, bro. Jujur aja, makes me really sad. Ada sebuah impresi bahwa kalau misalnya lu single, lu tuh belum manusia seutuhnya. Benar. Ada persepsi itu di Indonesia. Iya. Kayak lu tuh kalau lu belum sampai di level lu punya pacar atau lu menikah itu kayaknya lu tuh masih setengah manusia. Kan nyebelin maksudnya kan. Iya, bukan cuma di budaya Indonesia, bahkan kadang kan terlebih lagi di budaya gereja ya. Oh, gereja. Di budaya kekristenan ya. Budaya kekristenan. Budaya kekristenan itu, nah gue sempat ada satu teman gue bilang gini, bahwa dia bilang gini, dia datang ke satu gereja, gue nggak perlu sebut namanya, sebut saja gereja kembang sepatu ya. Oke. Kalau gereja Mawar takutnya ntar ke gereja apa gitu, gue nggak enak kan, bukan itu gerejanya. Gereja kembang sepatu. Kalau sampai ada, ini bukan kesengajaan, ini semua fiktif belaka. Dia bilang gini bahwa orang dia kan seumur kita lah, pastor seumur kita lah. Dia bilang gini bahwa dia datang ke satu gereja, dia khotbah di situ padahal masih paling muda, dan dia bilang gini, banyak orang-orang yang generasi dewasa, yang generasi lebih yang udah umurnya sudah mapan, umurnya mapan ya, bukan duitnya mapan. Iya, itu dua yang berbeda banget. Itu dua yang berbeda kan. Mereka bilang kalau misalnya lu udah punya istri atau punya anak, maka lebih nganggep. Seakan-akan lu lebih kayak lu udah berani ambil tanggung jawab atau apa gitu-gitu. Ya, I see the point. Cuma apakah seperti itu? Gue sih nggak yakin sih. Benar. Karena gue menemukan juga banyak orang menikah, hidupnya tetap nggak bertanggung jawab. Betul. So, itu bullshit. Bener banget. Seakan-akan sampai kita ke pressure untuk cepat-cepat menikah dan kita mau secepat mungkin meninggalkan masa single ya. Ya, seakan-akan pernikahan itu finish line. Menyelesaikan goalnya. Nah, kalau gitu gue tentunya udah tahu ini single nih. Yang gue sering temukan, adalah nih banyak gereja atau berapa kali ngobrol sama orang, kita dikasih Masih impression ketemu ya? datang sama ini, masih gue sering banget pada saat gue single juga pakai ayat ini bro, ini dia. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dibilang gini, demikianlah Allah menciptakan manusia
Dan dijadikanlah mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak. Supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi. Serta menguasainya. Nah, dan banyak yang bilang bahwa itu adalah perintah Tuhan. Berarti kalau kita nggak nikah, kalau kita single terus, kita dosa katanya. Bahkan ada yang bilang, lu nggak masuk surga. Karena masuk surga itu binatang masuk bateraimu aja berpasang-pasangan. Masa lu sendiri Berarti bilang gitu. Bisa diamukin itu. Itu sesat itu. Rusak banget tuh. Nah makanya gue pengen tahu pendapat lu gimana gitu. Nih kita baca ayat sama-sama ya. Supaya keturunanmu ini alasannya menikah kan beranak, kan ada statement bener beranak cucu yang banyak. Iya, Itu bener. betul. Tapi kita harus tahu alasannya kenapa. Supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Pertanyaan gue, manusia sekarang ada di mana-mana. Terus gimana dong? Udah kebanyakan. Udah kebanyakan. Kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita 8 miliar loh. Right, yeah. Makanan makin susah loh. Kamu tugasnya mengurus ikan-ikan, burung-burung, semua binatang liar, sama menguasainya. Pertanyaan gue, emang saat ini manusia kurang banyak apa? Kalau gini, kalau memang mau pakai logika ayat ini, digituin, gue juga bisa balas gitu. Manusia ada di mana-mana sekarang. Right. Bahkan lu di pedalaman tuh manusia banyak. Right. Jadi kalau mau pakai logika seperti itu, oke, gue lanjutin, let's go. Berarti memang nggak bisa sembarang pakai satu ayat dan kita bilang ini Alkitabiah ya. Kalau kata the real Profesor Dr. Yoda, yaitu Dr. Joas Adi Saputra bilang itu bukan Alkitabiah tapi ayatiah. Ayatiah. Kita nggak bisa sembarangan maksud gue. Sekarang gini, konteks kita lihat kitab Kejadian. Pada waktu ini ditulis Adam dan Hawa, ini kita nih ekspektasi Adam dan Hawa benar ada ya. Masih banyak pertengkaran, ada yang bilang Adam Hawa ada nggak. Pokoknya kita sekarang ini anggap aja dia ada. Kalau mereka diperintah kayak gitu, masuk akal. Cuma 2 orang. Bumi segede ini aja dari segede dulu. gini. Sekarang. Ya sekarang lo bayangin aja. Sorry, ini gue agak logis dan gue akan terkesan agak mengerikan. Tapi bagi gue manusia tuh udah banyak. Lapangan pekerjaan juga segitu-segitu aja. Makanya kadang kalau kita nonton Avengers Endgame, Thanos tuh masuk akal. Thanos tuh masuk akal bahwa kenapa dia potong setengah supaya resource-nya orang tetap bisa makan dan sebagainya. Ada sisi itunya juga. Cuma kalau bagi gue, itu kan kita pernah lama. Dan kita juga harus mengerti bahwa kita juga tidak bisa sepenuhnya lihat dari situ. Masih banyak ayat-ayat yang lain juga. Yang membuat yang kita nih nggak bisa sembarangan langsung ambil. Ini ada juga di 1 Korintus. Nah, coba lihat nih 1 Korintus 1. Ini Paulus yang ngomong nih. Dan sekarang tentang hal-hal kamu tuliskan bagiku ada baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ini gimana nih? Gue suka lu bawa ayat ini. Tapi memang konteksnya beda-beda. Cuma gini, kita nih sebelum kita, kalau dari pendapat gue pribadi, sebelum kita keseringan dengar harus merit, kita juga harus pelajarin baik-baik. Sebenarnya Alkitab tuh ngomong apa? Kenapa? Karena Alkitab yang sama. Bahkan di 1 Korintus 7:28, dia ngomong jelas sih. Paulus bilang, lu merit dosa nggak? Enggak. Lu nggak merit dosa nggak? Enggak juga. Tapi kalau lu merit, lu harus tahu lu akan ditimpa kesusahan batiniah. Bukan gue yang ngomong, Paulus yang ngomong. Mau berantem sama dia, jangan sama gue. Dia yang ngomong. Paulus ngomong, in marriage you will have trouble. Dan sekarang bagi orang merit tahu kan? Bahagia nggak? Iya bahagia juga. Trouble, ada trouble-nya juga. Jadi gue selalu berpendapat sampai detik ini Bray, gue selalu ngomong, ini berkali-kali gue ngomong, lu bisa bagi orang yang sering dengar khotbah gue sering ngomong, marriage is not a finish line, it is a starting line. Oh iya dong, itu season yang berbeda. Banyak orang bilang mau misalnya akhir lu merit juga, salah itu. Harusnya awal lu merit juga. It's a start of new season. Lu kan apakah merit garis finish buat lu? Bukan, baru mulai banget. Baru mulai. Seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Ridwan Huta Barat bilang, dulu lagunya kan deng deng dereng deng deng dereng, dia bilang itu bukan genderang pernikahan, itu genderang perang sebenarnya. Tapi bener banget, gue sebagai orang yang sudah menikah dan lu yang akan masuk ke masalah itu, tapi gue juga merasa bahwa pernikahan dan itu berarti artinya nggak semua orang siap untuk sejujurnya nggak semua orang. Dan gue ini semakin lama gue pelajarin di lapangan ya, gue ngomong jujur, adalah baik kalau banyak orang nggak usah merit. Sejujur-jujurnya minta maaf banget. Kenapa? Karena pada waktu gue ngeliat mereka, cara hidup mereka, gue mikir
Kalau gue punya anak Iya, iya, perempuan atau gue punya anak laki-laki, bakal kasih. kayak gue nggak bakal kasih mentua gue anak gue married sama dia. Betul. Sejujur-jujurnya ya. Iya. Jujur-jujur. Gue married di umur 30. Oke. Ya kan seperti Tony Yesus memulai karirnya. Oh wow. Tapi gue berharap nggak seperti Tony Yesus dalam 3 tahun nggak selesai karirnya. 3 tahun masuk surga tapi nggak tahu surga yang mana kan. Tapi gue married di umur 30 dan lucunya dulu pada saat gue berumur 20 atau bahkan 18 tahun, cita-cita gue itu menikah di saat gue umur 21. Dan gue ngelihat kembali ke diri gue yang dulu dan gue cuma bisa bilang ke diri gue yang dulu, bego lu. Karena lu nggak tahu apa yang lu minta. Dan hari ini gue sadar gue berterima kasih banget Tuhan membiarkan gue single untuk waktu yang lama. Karena ternyata sebelum gue umur 30 gue bisa bilang sekarang gue gak siap. Betul. Kalau gue dulu married, abis anak orang, abis anak gue, abis semuanya. Jadi gue bersyukur banget dan gue sangat, menurut gue season single itu berguna banget. Betul. Akan ada waktunya kita mengucap syukur atas doa yang tidak dikabulkan. Gue selalu pegang itu baik-baik. Gue awal mungkin kita emosi, kenapa saya mau menikah nggak bisa-bisa. Tapi setelah kita makin dewasa, makin mature, kita makin sadar, Tuhan untuk kau nggak kabulin doa saya Tuhan. Kau nggak mati saya. Ingat dia itu Bapak. Tuhan tuh Bapak. Itu sangat gue percaya. Kamu nggak bisa ngelihat kasih sayang Bapak dari seberapa permintaanmu dikabulkan. Nggak bisa. Itu kebodohan itu. Bapak bisa bilang no buat kamu. Dan tetap dia sayang sama kamu. No-nya itu untuk good things. Right. Itu Bapak. Gue nggak tahu Bapak lo, tapi Bapak di surga kayak gitu. Gue setuju banget. Gue jadi inget quote yang dibilang Tuhan bisa mengabulkan doa kita dan memberikan kita yang baik. Dia bisa bilang enggak dan tidak mengabulkan doa kita dan memberikan yang lebih baik. Betul. Atau dia bisa bilang tunggu. Betul. Dan memberikan yang terbaik. Betul. Makanya teman-teman harus ngerti dulu. Nah di podcast lagi di video ini kita bakal banyak tentang single. Tapi saya harus kasih tahu dulu teman-teman bahwa nomor 1, Paulus itu single. Nomor 2, Yesus itu single. Artinya apa? Kalau kamu berpikir bahwa kamu harus punya pacar dan menikah untuk berdampak, itu kamu salah. Karena kamu bisa single dan tetap diurapi. Bisa single dan tetap punya kehidupan. Bisa single dan tetap dipakai Tuhan. Bisa single tetap bahagia. Bisa single dan kamu tetap berguna buat orang tua dan nusa dan bangsa. So, itu yang kamu perlu pegang dulu. Mantap. Gue sangat percaya. Mantap, 100%. Ya. Gue mau mengakhiri sesi kita kali ini dengan sebuah statement yang gue buat sendiri. Apa? Single itu prinsip, jomblo itu nasib. Jadi jadilah orang single, jangan jadi jomblo, right? Karena mentalitas jomblo, mentalitas yang gue jomblo seakan-akan itu penyakit dan gue pengen cepet-cepet nggak jomblo. Betul. Tapi harusnya kita punya pikiran kita single, gue utuh, gue ada punya purpose, gue punya tujuan hidup, gue punya Tuhan, that's enough. Dan itu yang bakal kita bahas di next episode. Asik. Dan jangan lupa, teman-teman yang terakhir ya, di kitab Kejadian, Adam tidak pernah teriak ke Yesus. Nggak pernah teriak ke Tuhan. Tuhan, gue butuh cewek. Nggak pernah teriak. Kenapa dia kayak gitu? Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, Likes, komen, share. ke semua teman-teman. See you in the next episode.